Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini al-Fatihah. Dimakan dagingnya dipakai kulit campur, pakaian untuk rumah
Fakulu minha wa arnimul bahisal wakil. Maka kalian wahai manusia makanlah. Berimanlah enam nabi di antara hewan-hewan yang telah diberikan nabi. Wa arnimul bahisal wakil. Dan berikanlah makanan kepada orang yang benar-benar fakir membutuhkan. Semuanya betul tanpa ragu. Kemudian seyogianya manusia itu membersihkan kotoran-kotoran mereka, dosa-dosa mereka. Wa'yakunu dulu ya, seyogianya pula manusia itu melaksanakan nazar-nazar mereka, nazar haji, nazar Allah. Wa'yakunu tawafu bil baitil atiq, dan setiap manusia itu bertawaf di rumah tua yang ada Ka'bah. Dari keramaian hurmatillah, Allah khairul min darbi. Begitulah siapa saja yang mengagungkan kehormatan Allah, mengagungkan perintah-perintah Allah dan melaksanakannya. Yang demikian itu adalah baik baginya di sisi Tuhannya, dan mendapat pahala yang besar. Yang sini sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi misalnya undangan haji itu mulai oleh Nabi Ibrahim. Semua warga diundang untuk haji. Jadi makanya ada orang kalau tidak berhaji padahal sudah mampu, belum dipanggil ya. Semua itu sudah dipanggil oleh Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyerukan kepada manusia, mengundang semua manusia agar haji. Bagi yang mampu. Nanti rangkaian hajinya itu ya manfaatnya banyak. Di antaranya adalah agar mereka bisa merasakan kemanfaatan yang telah diberikan Allah kepada mereka, dan agar menyebut nama Allah, bersyukur kepada Allah atas rezeki yang telah diberikan. Di antaranya di sini contohkan peternakan ya. Dan agar membantu orang fakir, agar membersihkan dosa-dosa dan melaksanakan nazar-nazar. Maka nazar itu hukumnya wajib dilaksanakan. Bernazar itu makruh, jadi orang itu jangan suka bernazar. Kalau sudah terlanjur nazar itu harus dilaksanakan. Dan nazar dilaksanakan nazar yang baik-baik. Misalnya kalau laku dagangannya sekian, saya akan sedekah sekian, itu sebenarnya nazar yang baik. Mana kalau laku dagangnya saya akan budul, kalau ini mau nazar budul, nggak usah dilaksanakan. Kalau nggak bisa melaksanakan nazar, bisa diganti puasa 2 hari berturut-turut. Atau kalau nazarnya besar, ya bisa diganti dengan memberi makan 6 orang. Kalau rumahnya laku akan menyumbang pondok separuh harganya rumah itu, karena setelah rumahnya laku pikir-pikir ya pusing. Akhirnya lupa, ingat-ingat sudah kira sudah habis semua uangnya. Bagaimana cara menembus? Ya memberi makan pada 6 orang atau puasa betul-betul. Nah, bernazar itu makruh. Berkali-kali ya kita yang sering ya pikir. Nazar itu tidak pernah keluar dari mulut seseorang
kecuali orang itu pelit. Nah, kalau suka nadar itu masih menunjukkan pelit. Terus sabda Nabi gitu ya gitu. Jadi kalau kita nadar, ya wajib dilaksanakan, tapi kalau belum terlanjur jangan tidak usah nadar. Nanti kalau motor aku akan bertanggung 1 juta. Gak usah gitu, itu namanya nadar. Biar motornya laku, saudara saja 1 juta. Sebelum laku, setelah laku nanti. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia Islam adalah muslim syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat hajjil bait wa shaumil ramadan. Jadi wa iqamis shalah dari kalinya belum kita jelaskan nanti setelahnya. Jadi kan ada kalau Jumat itu kan 2 kali, ya. Sekali juga boleh sih. Yang jadi hukum itu kan cuma azan setelah khotibnya mengucapkan salam. Itu kan azannya menjadi rukun Jumat, harus ada. Nah, dan pertama kan azan penanda waktu telah masuk duduk. Nah, karena azan kedua itu adalah azan rukun, itu kebiasaan saja di mana-mana itu. Azan kedua itu lagunya tidak panjang-panjang. Ya, azan pertama dibuat panjang untuk ibu-ibu bagus-bagusnya. Nanti azan kedua itu kan rukun. Itu secukupnya saja. Yang penting lafaznya itu benar dan fasih. Soalnya orang itu konsentrasinya sudah menunggu khotbahnya. Anda sih masih ada yang belum tahu apa-apa. Ya nanti barang itu apa. Jadi ada yang kedua. Itu kalau Jumatan itu dibuat lagunya pendek. Kalau waktu tak penasaran supaya apa ya kan itu apa yang akan terjadi kan belum. Masuk malam gawa-gawa tidak terkencing-kencing hadirin penasaran bisa marah. Nah gitu aja di mana-mana itu konvensi, enggak bukan peraturan sih. Peraturan tidak tertulis. Nah, mana-mana itu di masjid-masjid besar itu biasanya semuanya. Soalnya kalau adanya satu itu biasanya ya ada hukum itu dipanjang-panjangkan. Tapi kan jarang orang yang semacam badannya sekali. Kalau di sini paling masjid-masjid modern Muhammadiyah itu kebanyakan adanya satu. Secara umum kan adanya 2. Ada kedua itu yang fasih. Kemudian kalau memilih muadzin Jumat itu ya yang fasih. Hanya berkali-kali ini muadzin itu perhatikan benar tulisan Anda itu. Jadi jangan kebanyakan orang Anda kan karena sejak itu Anda menirukan, tidak melihat tulisannya. Nah, itu makanya kalau dari satu kalau masih lafal Anda itu biasanya yang itu kan biasanya ayyala sholat biasanya gitu, ayyala falah biasanya kurang fasih. Atau kalau kamu masuk qad qamatis shalah. Nah, zaman aku kecil dulu itu qad qamatis shalah, dupa-dupa mati sholat gitu. Dia diperhatikan mungkin saya buatkan teks ini ada nggak usah ya tak boleh ambil kertas biasa saya. Ini adalah amalan adat itu. Nah adat itu ya harus fasih. Lagu itu mengikuti bacaannya. Jangan bacaan mengikuti lagu salah. Nanti akan muncul lagu. Bila itu tidak usah dilakukan saja. Mana dari tetap bagus bahasa
itu 5. Islam dibangun dengan 5 hal, yaitu syahadat atau menyaksikan, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah, Rasulnya Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, dan memberikan zakat. Wa hajjil baiti, dan haji ke bait, ke Ka'bah. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Islam itu juga menerima satu unsur di antaranya tidak ada ya bangunannya bisa ambruk. Wa qala alaihissalam man malaka zadan wa rahilan summa lam yahujja fala alaihi ayyamuka insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang memiliki bekal dan kendaraan transportasi, kemudian dia tidak menghaji, maka sungguh kerugian, maka layak tidak, maka tidak ada bagian untuknya. Maksudnya ayam tak bisa ayamnya wa insya nasraniya, yaitu seyogianya dia mati sebagai orang Yahudi atau sebagai orang Nasrani. Kalau punya bekal, punya transportasi, ada ya, nanti kan ada rinciannya yang dimaksud Rasulullah. Dan pada dalam haji tidak mau haji, nanti dalam kita pokoknya diterangkan kalau 5 tahun berturut-turut ya, sampai 5 tahun berturut-turut ya, itu dia tidak haji ya, matinya nanti Yahudi atau Nasrani saja, jangan mati sebagai orang Islam. Rasulullah berkata, kalau kita kayak mungkin kalau orang itu pernah mampu haji, kemudian belum melaksanakan haji, dia masih hidup, dia itu mengemis itu kan haram, ya, mengemis itu haram. Tapi dalam konteks ini dia wajib mengemis agar bisa pergi haji, karena dia pernah mampu haji. Mengemis itu dosa, tapi meninggalkan kewajiban haji itu bahaya, karena itu misalnya Nasraninya dan mati sebagai Yahudi atau sebagai Nasrani saja, jangan sebagai Islam. Ini Rasulullah yang berkata. Nah ini juga hadis ini di satu sisi juga mengingatkan kita kepada pendapat banyak orang itu bahwa karena kadang-kadang di dunia modern itu kan orang-orang kampus itu kan mudah-mudah perkara orang Islam masuk surga, kalau orang Yahudi dan orang Nasrani masuk surga enggak. Nah ini hadisnya, buat apa Rasulullah menghukum orang yang mampu haji dan dia tidak melaksanakan, hukumannya apa? Matilah sebagai Yahudi atau Nasrani. Itu kan berarti mati Yahudi, mati Nasrani, itu kan buruk sekali, artinya tidak masuk surga. Enggak ada jalan pluralisme yang mulai sudah itu tahu mulai situ Republika itu orang Nasrani itu mati gak masuk surga, Yahudi juga masuk surga, jadi namanya itu sudah sesat seperti itu. Nah ini langsung aja menghukum orang yang melalaikan haji, hukumannya berat, yaitu matinya sebagai Nasrani atau sebagai Yahudi. Berarti kan jelek banget, gitu. Tapi tetap toleransi, tetap toleransi. Dia terserah, tidak usah pagi, Bapak Ibu. Salah satu sekarang pakai organisasi kan udah ada Quran. Itu sebenarnya sejak dulu itu masalahnya. Tidak usah gitu. Ini kok kesimpulannya ya sudah biarin aja. Memang udah dipikirin. Sejak dulu itu kristenisasi dilakukan dengan cara salah satunya adalah menafsirkan Quran semaunya sendiri.
boleh dirangkum sedemikian rupa, disimbolkan dan dia biasanya mengaku Islam. Dulu saya Islam gitu, dulu saya itu bapak saya kiai, bapak saya juga kiai, mungkin bapaknya kiai kok anaknya keluar dari Islam enggak. Dan oke itu lah, mungkin kiai pun itu paranormal, oke itu benar enggak mungkin. Apa? Dia rasa gelisah kan gitu. Wah kasihan ini tersesat, biarin aja. Kalau kita ngurusi orang tersesat, jagat ini miliatan sebenarnya. Kita aja belum selamat, gitu. Ngapain ngurusi orang banyak? Biarin aja. Nah, kalau kayak gitu itu cuma tinggal nanti kalau menghina Islam juga dikomentari. Mari kita saling menghormati Islam menghormati sesama agama, nggak usah saling hina. Sampai terserah, mau tidak Islam ya boleh, kita bebas. Ditutup dalam tulisan memang kenapa harus ngomong, gue menghina lagi. Kalau itu dalam hati kita. Soal Muslim dan boleh itu penyesatan namanya, penyesatan itu biasa. Sejak dulu, Rasulullah sejak dulu difitnah, dicap sebagai penyihir itu bisa dulu. Yahudi itu menerjemahkan, masih ada Rasulullah saja ayat Quran itu mereka tafsiri sendiri sampai Allah menurunkan ayat apa ini yang belum guna Allah dan sebagainya itu ya biarin aja. Nah, dulu di Eropa itu supaya orang tidak masuk Islam itu gereja-gereja mereka menerjemahkan Al-Quran dengan sewata-watanya, sengawa-ngawanya. Jadi mereka itu, rakyatnya itu, masyarakatnya itu disesatkan dengan anggapan bahwa orang Islam itu nyembah Ka'bah. Nah, itu kan lama-lama kan perkembangan ilmu komunikasi macam-macam kan tidak bisa lagi dibawa dengan cara seperti itu. Maka caranya adalah menafsirkan dengan disesatkan. Betul. Wanan taruhan kalian itu dalam Nasara hatta tattabi'a millata. Orang Nasrani dan Yahudi itu tidak akan pernah puas sampai kamu mengikuti agama mereka. Bagaimana setan juga tidak akan pernah puas sebelum semua anak cucu Nabi Adam yaitu manusia ikut ke neraka. Itu dari rasa. Lah yang berbahaya itu sekarang masyarakat itu kan maunya belajar agama sendiri. Nah, menghadapi penyesatan seperti itu mesti bingung dan gampang sekali itu ya. Karena prinsipnya demokrasi ya, mempelajari agama kok demokrasi. Nah, demokrasi itu semua Rasulullah mengumumkan saya sekarang diutus Allah sebagai Rasulnya, utusannya sebagai Nabi. Karena demokrasi semua juga ngaku seperti itu. Nah, ya tenang rasih doang aku. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jangan salah paham. Islam itu menyuruh kita menghormati agama lain, jangan menghina agama lain, supaya agama kita juga tidak dihina. Nah, jadi kita membicarakan itu sebatas fakta, sebatas apa adanya. Jadi bukan asal-asalan, ini benar-benar yang saya sampaikan kan fakta itu, bukan fitnah, bukan fitnah. Dan nggak usah ngurusi, kita itu asik dengan Islam saja. Islam saja belum kita kuasai sebelumnya, belum kita laksanakan sebelumnya. Ya, apa yang ngurus agama lain? Saya ngaku apa? Saya hampir turunan nabinya orang Islam. Sekarang saya pastor. Ya, satu kemungkinan itu sangat kecil. Kalau memang dia habis benar turunan Rasulullah. Yang kedua kemungkinan besar dia bohong. Nah, mencari uang itu kan ya bermacam
Tidak apa-apa mereka begitu, kita Islam, mereka begini, mereka begitu. Sama-sama begitu. Aku begini, engkau begitu, sama saja. Itu. Maka diawasi anak-anaknya kita itu, anaknya cuma dididik kalau boleh didik dari orang sugih, tak. Kemudian kalau ikut. Sekarang saya barangnya hati-hati, ya kan ada 1 kilo daging sapi, 2 on bawang putih, atau 1 botol bin ya Pak, anggur putih itu kan normal ya. Iya ya. Nah, ya memang normal itu misalnya ada steak dengan apa istilahnya? Wings itu sabun baik tulisannya gini saya mau coba baik Pak kan tahu Inggris kalau asah-asah baik terus apa yang lain biasanya kan itu steak itu gabungan steak itu baik terus apa masakan Cina kan juga begitu apa namanya anggur merah, memang lakukan itu dia. Apa namanya? Rum itu minuman keras itu. Nah, ya itu jadi ada orang tiru lah. Wal-walnya ada ini ngombe, bawa jenis legen simalan, wespol ini. Karena luwih suka kuwi. Dan tak apa. Jadi perhatikan itu karena penyamaran itu banyak. Ini yo coba banget nek ra ngerti yo wis banget bae apa rasa takon. Iya lho, baik lah. Rasa takon blok. Masalah enak ngerti ra apa minggu bae apa. Nah yo ben mandek ora apa, ben tak neh. Nek ngerti ya lek kalau ngerti ya tak usah kopian takon ini wis ngerti tenan ya wis rasa wong ya memang Bismillahirrahmanirrahim wa bi'ada nihayat tasdidi alamannya diatur Tuhan al istiqamah. Nah di hadis ini adalah ada peringatan yang sangat keras atas orang yang meninggalkan haji padahal mampu. Sampai disuruh mati sebagai Yahudi atau sebagai Nasrani. Fala yang dohiril mu'mini ayyul akhirah wa yatakasala wa yasawifa wa yata'adala bil'adali min sanatin ila sanatin wa huwa ma'adalina mustaqim. Maka tidak semestinya bagi orang yang beriman menunda, mengakhirkan, kemudian malas-malasan, menunda-nunda, membuat-buat alasan dari tahun ke tahun tidak segera berangkat haji padahal dia mampu. Jadi mampunya dengan orang-orang Indonesia sekarang yang punya duit. Nanti kan hitungannya kan ada bekal untuk ke sana, yang ditinggal di rumah juga ada yang bisa dipakai untuk biaya hidup, kemudian sehat badannya memenuhi syarat, segera berangkat. Nah, segera berangkat kalau di Indonesia cuma daftar itu, karena semua kemampuan itu ada, itu tidak bisa segera berangkat sekarang di Indonesia itu. Karena apa? Kalau yang daftar artinya banyak banget. Kenapa artinya banyak banget? Karena sebenarnya banyak orang yang tidak mampu sudah mendaftar. Itu juga salah lagi. Harusnya yang daftar itu yang benar-benar mampu saja. Nah, sekarang orang tidak mampu punya cuma 5 juta sudah bisa daftar. Nanti yang 15 juta
diutangi oleh bank, ya, dana talangan haji itu kan utang haji. Utang bank seperti itu kan riba. Bagaimana mungkin orang itu mendapat haji yang mabrur kalau biaya hajinya saja hasil dari utangan yang betul-betul riba? Gitu loh. Dan yang lebih lagi, dengan perbuatan seperti itu, dia telah menghalang-halangi orang yang benar-benar mampu untuk haji, menghalang-halangi mereka yang mampu haji untuk segera haji. Dua itu kesalahannya. Satu, dia tidak mampu memaksakan diri sehingga terjebak riba, itu dosanya sudah susah gitu, saking banyaknya. Dua, dia telah menghalangi orang lain yang benar-benar wajib haji untuk segera melaksanakan. Itu kan maya sudu nama saya bilang. Ya, kalau banknya senang dapat kreditan, dapat bunga, dapat ini, yang mesti juga senang karena dana itu yang terkumpul haji itu dititipkan bank lagi punya bunga lagi. Ini semua jadi riba. Jadi jangan ikut-ikutan itu. Kalau belum punya uang berapa juta jangan. Gak usah daftar, nabung aja. Jangan daftar nanti dengan dana talangan itu kacau ini hasilnya jadi. Nah, itu. Iya, haji macam apa dengan jadi. Jadi kan sekarang banyak orang yang mampu haji jadi tidak bisa terhalang, dihalang-halangi oleh setan gelap. Ya sejak zaman Nabi, kalau dalam sejarah itu saya Nabi Kubro itu kan baru buyutnya Nabi, cicitnya Nabi. Setelah buyut itu cicit ya, cicitnya Nabi itu kan memperlihatkan dulu di Arafah itu banyak tikus pada menangis-nangis pakai pakaian ihram, banyak kadal, banyak ular, banyak kerang. Kita ngaji gitu. Kita kan mana nggak ada orang dulu, semuanya manusia. Nanti usut beribadah, coba pegang tanganku, salaman. Iya. Karena bukan orang, punya singo. Hebat loh. Nah sekarang itu kan juga artis, umroh, berdoa di depan Multazam agar pacarnya lancar. Terus bikin mulai kata tak boleh surprise ini kalau itu kan ya ngomong ini setan itu tak boleh ya bingung kan masih menungso kira satu bodoh itu apa yang itu mah kemudian tenang ya lupa sama setan itu nggak dewi kabeh setan kabeh harus dilarang Allah ya. Kemudian ini memang menungso ngajar juga enggak. Wah, udah putar balik enggak karuan. Padahal pacarannya bukan sekedar pacaran zaman biyen kirim surat rampung lilian ini pacaran mas dino sewengi ning kamar iki kayak apa bekam-bekaman. Kayak gitu dilaporkan yang Multazam gila itu. Aduh. Ngeri. Maksudnya asalnya agama itu kan dari laki-laki. Maksudnya itu ojo gumul lah yang mau gitu. Tidak santri ojo gumul. Kalau seperti Masya Allah Insya Allah Bangis dengan Multazam Harapnya makamnya kanjeng Nabi Nangis dengan Pak Dua ojo gumul. Setan ya iso, ini iso. Uang ya iso, setan ya iso. Ada tek pelong kan ada iso. Ojo gumunan. Yang penting ya Islam itu dinilai sebaliknya. Orang ritual ibadahnya gitu. Itu kan wajib-wajib. Salat ora, zakat ora, puasa ora, cuma sekedar itu. Kalau itu sekolah balik, ada
Jari ini muni mursid tarekat ya, mendamaikan dua perempuan yang lagi berantem artis-artis. Yo demok sih. Mursid macam apa ini? Demok nih. Namun kenapa lambene ya umpama kenapa lambene padahal ya ora lambene ya. Gurune iki buat dia demok kulite lah. Yo wong mursid tenan ya ora ngurusi keplek obden. Setan berantem lewat diurusi kan kan ini mau setor lewat juga teori mantan cici ya itu rasa sekolah balik ya karuan kan tapi ada mantan tante itu sebenarnya pernah contoh itu contoh bagaimana dunia berulang balik. Ulama konsisten Abuya Demiati dan tidak berubah. Untuk sebab NU jadi dua baca puisi tapi gambarnya wedoan kita kotanya jadi yang batin dia pilih kota. Ini baca bagi orang yang mengaku kiai mengutip terjemahan yang mengutip tentang perbedaan antara ulama akhirat dan ulama dunia. Kamu mau saya sama terjemahannya kok? Ada kiai orang duduk kiai aja posting nomor kuwi, kan gitu kan? Mau tutup kiai nyerang kiai. Tapi misalnya baca puisi lagu nyanyi dangdut, ada ini wong kentel. Ini kendaraan jumlah orang nah ini bagi gambaran memang apa jenis inkonsistensi masyarakat. Nah dia kan jelas tahun 50 ke bawah. Kalau santri ya santri, kalau abangan ya abangan. Nah itu aja. Justru abangan itu konsisten dengan abangannya, santri ya konsisten dengan santri. Kadang-kadang sekarang itu santri yang mengamalkan amalannya abangan, sementara abangan juga mengamalkan amalannya santri. Itu dua paru-paruan. Orang Islam juga mengamalkan amalannya orang kafir, orang kafir juga mengamalkan amalannya orang Islam. Jadi tidak jelas. Jadi boleh susah gitu. Campur aku nggak karuan. Tapi kalau kita paham itu sebenarnya kan strategi untuk merusak Islam itu sebenarnya gitu. Karena sekali lagi agama yang masih tetap itu tinggal Islam. Dari segi ilmunya, tata nilainya, orang yang mengamalkannya itu tinggal Islam sebenarnya. Agama yang lain itu ajarannya itu udah kacau udah gak jelas. Nah oleh karena itu digawe semua itu semua sama kok, ini semua baik, dicampur aduk gak karuan. Betul, supaya bingung. Nah nanti Islam itu benar-benar udah gak jelas lagi. Makanya Allah aja menurunkan Al-Quran sejak zaman Rasulullah sudah diperingatkan wala talbisul haq bil batil. Campur adukkan antara yang benar dan yang tail. Sekarang campur bau. Bisa posisi masih juga, bisa posisi menghadiri majelis majelis taklim pengajian, tapi juga profesinya kang percet, kalian itu. Dia Bali juga berangkat masih dikir, tapi profesinya pelacur, ya ada juga. Lu bakal kalau enggak sekian gitu tuh. Katanya itu wajib saya dilaksanakan tanpa iya kalau itu sadar dan sesuai perbuatan yang buruk dan perbuatan baik ada. Berapa sih maksudnya kan satu obat, dua mengganti dengan amalan yang lain. Tapi kalau jelek banget kayak begitu lah, wujud jelek boleh kan? Betul. Unsur nyampur banget santri-santri itu juga ada gitu. Ini tata nilai yang bukan tata nilai kita, nggak usah kita serta. Ini tata nilai kita. Tata nilai Islam lah. Ya budayaan Indonesia itu, budayaan asli Indonesia itu sama dengan tata nilai Islam. Budayaan Jawa, budayaan Barat itu hampir semuanya kecuali rasionalitasnya itu nilai-nilainya semua bertentangan.
betul. Aku cuma melindungi ya. Menarik susah yang Bismillahirrahmanirrahim.